alis adalah bagian wajah kita yang terletak di atas mata. Bentuk alis merupakan salah satu ciri dari kecantikan wanita. Alis yang tebal dan rapi akan membingkai wajah dengan indah, dan memberi nilai tambah dari penampilan wajah seorang wanita. Sebaliknya jika alis tampak tipis dan berantakan, juga akan mengurangi kecantikan seorang wanita walaupun ia memakai makeup lengkap di wajah. Karena itu alis termasuk penting dan menjadi bagian dari ritual merias wajah tersebut, terutama riasan mata. Agar perawatan untuk alis bisa efektif, kita perlu mengetahui fungsi alis mata manusia berikut. Estetika alis mata ada untuk membingkai mata sehingga wajah kita tampak simetris. Bayangkan betapa anehnya bukan jika di atas mata kita hanya ada dahi dan tidak ada apapun lagi. Akan terlihat seperti ada sesuatu yang kurang pada wajah. Wajah setiap orang juga akan berbeda dikarenakan bentuk alis yang tidak sama antara satu orang dengan lainnya. Emosi alis berguna untuk menunjukkan emosi atau ekspresi kita melalui gerakan alis tersebut. Misalnya rasa terkejut atau heran, senang, marah, dan lain sebagainya. Gerakan alis memberi penekanan dan pendukung pada kata-kata yang kita sampaikan serta mempertegas maksud kita melalui bahasa tubuh. Pelindung mata kepekaan alis berfungsi untuk menyaring benda asing seperti kotoran, debu, atau serangga yang mungkin saja jatuh dari dahi atau rambut yang bisa masuk ke mata sehingga mengurangi atau menghalangi jumlah kotoran yang masuk. Selain kotoran, alis juga berfungsi menghalangi air atau keringat yang masuk ke mata dan bisa menyebabkan mata terasa perih. Untuk merawat mata, ada krim untuk menghilangkan kantung mata sebagai cara menghilangkan kantung mata dalam 3 hari dan cara menghilangkan kantung mata yang kendur. Cara menghilangkan kerutan di mata pun perlu dicoba dengan menggunakan krim dan perawatan lainnya, agar mata Anda tampak segar dan cantik. Menebalkan alis dengan biji kemiri. Di atas semua fungsi alis ini, pastinya akan lebih baik jika alis kita terbentuk dan lebat secara alami. Beberapa bahan alami dapat memiliki manfaat untuk merawat alis agar tampak tebal alami. Misalnya manfaat bawang merah untuk alis, manfaat mentega untuk alis, manfaat tomat untuk alis, dan juga manfaat kemiri. Kemiri telah lama dikenal sebagai bahan yang berkhasiat untuk menghitamkan rambut. Manfaat kemiri untuk alis juga sama dengan rambut, yaitu menghitamkan dan membuatnya tampak lebih tebal. Kemiri adalah rempah-rempah yang biasa ditemukan di dapur kita, yang digunakan sebagai bahan masakan. Kemiri adalah salah satu rempah yang dapat menghasilkan minyak yang dapat digunakan untuk perawatan rambut. Untuk cara menebalkan alis dengan kemiri harus diolah menjadi minyak terlebih dulu. Minyak kemiri dapat membuat rambut alis menjadi hitam dan tebal seperti rambut di kepala. Cara pembuatan minyak kemiri adalah: pertama, biji kemiri di blender atau diparut, tambahkan air lalu peras terus-menerus hingga air perasan menjadi bening. Diamkan selama pukul 24 jam di tempat tertutup yang bersih, lalu dimasak sampai minyaknya terpisah dari air. Pembuatan minyak kemiri dengan metode ini biasanya menghasilkan minyak yang lebih sedikit daripada cara dibakar, dan tidak semua orang bisa cocok memakainya. Kedua, biji kemiri disangrai atau dipanggang dalam oven sampai matang, kemudian dinginkan. Setelah itu tumbuklah hingga hancur. Lalu campurkan dengan air setelah halus, peras menggunakan kain bersih yang lembut. Cara ketiga yaitu menghaluskan biji kemiri secukupnya, lalu saring hasil tumbukannya setelah dicampur dengan air. Peras menggunakan kain bersih. Masak di wajah sambil terus diaduk-aduk, sampai tersisa minyaknya saja yang tampak dari kerak minyak berwarna coklat pekat. Proses memasak ini akan memakan waktu yang cukup lama. Setelah terlihat minyaknya, dinginkan, lalu peras menggunakan kain. Simpan di dalam botol atau wadah yang bersih. Keempat, ada cara yang sederhana untuk membuat minyak kemiri yang hanya cukup untuk sekali pakai saja. Anda tidak perlu menyetok minyak kemiri dalam jumlah banyak bila memang tidak ingin. Caranya yaitu dengan 1 buah biji kemiri yang dibakar hingga gosong. Kemudian ditumbuk sampai halus, ambil minyaknya.
Ulangi pembuatannya setiap kali Anda memerlukan. Menebalkan alis dengan minyak kemiri. Minyak kemiri yang telah dihasilkan ini khasiatnya sangat baik untuk alis karena mengandung berbagai zat yang berkhasiat untuk menghitamkan dan melebatkan alis seperti polifenol, saponin dan flavonoid yang terkandung dalam biji kemiri yang telah diolah menjadi minyak tersebut. Cara memakai minyak kemiri pada alis adalah seperti ini. Oleskan secukupnya minyak kemiri ke bagian alis mata Anda secara merata. Hati-hati agar tidak sampai menetes ke dalam mata. Tidak perlu dibilas, biarkan saja sampai tiba waktunya Anda mencuci muka kembali atau oleskan pada saat Anda hendak tidur malam. Perawatan ini bisa dilakukan 2 hari sekali untuk mendapatkan manfaatnya yang maksimal. Manfaat minyak kemiri ini akan membuat Anda memiliki alis yang tebal, sama dengan manfaat Vaseline untuk alis, manfaat seledri untuk alis, manfaat minyak kelapa untuk alis, dan manfaat turang-aring untuk alis. Jika Anda tidak ingin bersusah payah membuat minyak kemiri tersebut, saat ini telah banyak sekali produsen yang membuat dan memasarkan minyak kemiri siap pakai. Anda dapat memperolehnya di apotik ataupun toko obat yang lengkap. Perlu diwaspadai, banyak pula produk palsu yang beredar menyerupai minyak kemiri asli. Pemakaian produk palsu tidak akan membawa manfaat untuk alis kita melainkan dapat membawa kerugian, misalnya kerusakan yang dialami pada rambut alis. Agar terhindar dari bahayanya memakai minyak kemiri yang palsu, begini cara membedakan minyak kemiri antara yang asli dengan yang palsu. Minyak kemiri asli warnanya bening mirip dengan minyak goreng dan tidak memiliki ampas. Jika dipanaskan minyak kemiri akan cepat berasap dan asapnya membuat mata terasa pedih. Tulisan BPOM atau Departemen Kesehatan pada kemasan. Perhatikan bentuk kemasan, tulisan pada kemasan asli biasanya tercetak dengan bagus dan rapi. Begitu pula segelnya. Bila perlu nomor serinya langsung. Cara membentuk alis. Supaya fungsi alis terjaga, tentunya kita harus merawatnya dengan baik. Rambut alis yang berantakan dan mencuat kemana-mana akan membuat penampilan wajah juga terkesan tidak rapi. Bagaimana jika riasan mata dan bibir sudah cantik, tetapi alis masih tidak tersentuh dan tidak rapi? Pasti akan menjadi minus dalam penampilan wajah. Cara bermakeup yang kita terapkan akan menjadi sia-sia, misalnya seperti cara makeup natural untuk wajah bulat yang akan berkurang keindahannya jika alis berantakan. Cara merapikan dan perawatan agar alis tetap mempunyai bentuk yang indah dan sehat, yaitu 1. Mencabut alis. Teknik merapikan alis ini dilakukan untuk wanita yang lebih suka mencabutnya per helai rambut daripada mencukurnya. Langkah-langkah mencabut alis adalah sebagai berikut. Pilih pinset yang bersih dan ujungnya tajam agar mudah dicabut. Lakukan sehabis mandi atau mencuci muka karena kulit masih dalam keadaan lembab sehingga tidak akan terlalu sulit untuk mencabut rambut alis. Jika ingin mengurangi rasa sakit ketika dicabut, bisa oleskan lotion pada area yang akan dicabut atau mengoleskan es batu. Manfaat es batu untuk alis adalah untuk mengurangi rasa sakit ketika dicabut. Sebaiknya cabut hanya rambut alis yang perlu saja, misalnya alis yang tumbuh liar dan mencuat. Bahaya mencabut alis mata hingga habis karena dapat mengganggu fungsinya. Ulangi hanya jika rambut alis yang mencuat tersebut mulai tumbuh lagi. 2. Mencukur alis. Manfaat mencukur alis adalah membentuk alis mata agar lebih simetris antara kedua sisi kiri dan kanan, juga bagian lengkungan alis dan merapikan rambut alis yang mencuat. Cara ini menggunakan pisau cukur alis. Anda harus berhati-hati agar tidak sampai menghasilkan cukuran atau bentuk alis yang tidak simetris. Penggunaan pisau cukur memang sedikit lebih rumit dari menggunakan pinset. Langkah-langkah untuk mencukur alis adalah sebagai berikut. Gunakan pisau cukur alis yang bersih dan ketajamannya cukup. Terlalu tajam bisa melukai kulit kita. Cukurlah pada saat keadaan kulit masih lembab sehabis mandi atau mencuci muka. Bisa oleskan sedikit es batu atau lotion pada bagian yang hendak dicukur. Bisa juga menggunakan baby oil.
Manfaat baby oil untuk alis adalah juga untuk melembabkan kulit yang akan dicukur. Ingatlah untuk menghindari mencukur alis sampai gundul, karena hal itu akan berdampak pada fungsi alis yang akan terganggu. 3. Menggunakan pensil alis. Jika Anda enggan mencoba cara mencabut atau mencukur alis, cara membentuknya dengan pensil alis juga dapat dilakukan. Caranya dengan menyisir terlebih dulu dengan sisir alis mengikuti arah tumbuhnya alis. Kemudian menggambar garis pola bentuk alis yang diinginkan pada bagian pinggir alis, lalu mulai diwarnai seluruh permukaan alis. Pastikan warna yang Anda bubuhkan pada alis tidak terlalu tebal. Jika alis sudah terbentuk rapi, kemudian Anda bisa melanjutkan dengan merias bagian mata dengan eyeliner. Ada beberapa jenis eyeliner Wardah yang bisa dijadikan cara memakai eyeliner agar tidak luntur sehingga tahan lama di mata Anda. Sebagai penunjang perawatan alis seperti cara menebalkan alis dengan kemiri ini, tips penampilan dan tata rias lainnya pun perlu diperhatikan juga. Misalnya tips untuk cara memilih lipstik sesuai warna bibir, cara memilih bedak untuk kulit sawo matang, dan tips memilih anting sesuai bentuk wajah. Perlu juga diingatkan bahwa dalam pemilihan makeup baik untuk alis dan bagian wajah lainnya Anda perlu memperhatikan bahaya makeup palsu dan krim pemutih palsu yang bisa dialami apabila tidak cermat memilih produk perawatan wajah.